Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Supriyono, SKM MPes, selaku Widya Iswara dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan teman-teman Lansar CPNS Kabupaten Grobogan, Angkatan 107 yang saya banggakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini, agenda 3, kedudukan dan peran PNS menuju smart government. Hari ini Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat saya persilakan sepenuhnya pada Pak Pri. Monggo Bapak. Oke, maturun Pak Ismail atas waktu yang diberikan pada kami. Iya. Langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Ismail selaku host. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati teman-teman sahabat Lansar semuanya. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya yaitu area Zoom meeting ya. Mohon maaf agak terlambat karena tadi baru saja ngajar di 109 dari Provinsi Jawa Tengah ya. Kalau sudah di depan tuh ngomong itu ngerem iki angel ya, kadang dekat dengan peserta itu ya. Oke, teman-teman sahabat Lansar, akan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya ya. Kalau di depan layar sudah ada, tapi kan lebih abdul manakala kita akan perkenalan secara teman-teman sudah ada kenal YouTube saya belum? Channel saya ya. Silakan teman-teman di subscribe atau diketik namanya Supriyono NTR. Nanti kalau sudah itu Anda mendapatkan informasi tentang terkait dengan pembelajaran Lansar itu ada di sini. Untuk perkenalan akan saya cari file saya dulu, bentar ya. File saya perkenalan. Kalau di situ sudah ada filenya. Kalau saya buka aja filenya perkenalannya. Saya baru pertama kali ya masuk sini ya. Oke, Pak. Perkenalan. Oke, YouTube dulu ya. Di YouTube di channelnya sudah ada, tinggal saya buka aja sebenarnya. Jadi kalau di channel itu ada file perkenalan ya, tapi kok nggak ketemu. Ngetiknya di mana ini? Di sini. Oke, sebentar. Supriyono NTR. Oh, di sini perkenalan. Ketemu ya, sip. Alhamdulillah. Sudah ketemu filenya ya. Teman-teman kalau ingin sudah di subscribe
itu nanti akan ada bisa mengikuti video-video yang ada di tempat saya ya. Zamannya kan sudah begitu ya, kita harus fasilitator mengikuti perkembangan zaman sehingga file saya ada di situ ya. Materi agenda 3 juga ada di situ, tinggal kita ngambil aja. Sekarang kita saatnya perkenalan dulu, jadi kita ambil file saya perkenalan, nah ya ada di situ di sini ya. Sudah kelihatan? Nah, ini perkenalan ya. Jadi saya sudah subscribe-nya sudah 1.100 sekian ya. Jadi banyak yang sudah dikasih iklan ini ya. Nah itu perkenalan saya ya. Jadi nama saya sudah ada menyusul diikuti dengan materi agenda 1 ya. Ini sudah banyak sudah saya telurkan di video itu, tinggal Anda simak aja, masuk subscribe, nanti Anda langsung bisa mengikuti perkembangan yang ada di situ. Di situ ada modul, ada materi, ada tugas-tugas kelompok individu, contoh ya, contoh. Ada rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan maupun aktualisasi. Silakan disimak ya. Monggo itu tinggal Anda untuk menyimaknya, silakan ya. Sekarang kalau tidak kenal nggak sayang ya. Oleh karena itu kalau saya sudah mengenalkan, tadi ada pertanyaan dari video yang terlewat tadi, ada pertanyaan untuk saya. Rumahnya tadi di Lamongan ya, orang Lamongan yang merantau ke Semarang ya. Ada yang dari Lamongan nggak ini kira-kira? Atau dari Bojonegoro, Cepu gitu ya. Itu jalurnya kan Bojonegoro, Cepu, Blora, tadi Semarang. Di jalur tengah. Kalau jalur ya tengah ya, tengah utara. Kalau tengah selatan kan Solo tuh ya. Kalau jalur Pantura, jalan Demak. Demak terus sampai ke Tuban. Sampai Lamongan, babat Lamongan, Surabaya. Itu jalurnya banyak. Bentar lagi ada jalan tol Surabaya Semarang lewat Tuban ya, Demak ya. Itu jalan tol Pantura ya nanti. Kalau di Demak sudah hampir rampung, nanti akan
Kalau jalur tengah di Purwodadi kayaknya nggak ada jalan tol nanti gitu ya. Kelihatannya nggak ada itu. Karena sekarang sepi itu mungkin ya gitu. Atau frekuensi kendaraannya nggak begitu banyak dibandingkan dengan Pantura ya. Kalau ada mungkin nanti dari Solo, kalau dari Solo ya Solo Ngawi, kemudian itu arah Padangan Cepu, lewat Bojonegoro, terus nanti lewat Lamongan sisi selatan sampai ke nyambung di Surabaya. Kemudian yang dari Semarang sendiri Demak, Kudus, Pati, Rembang, Tuban, lurus Paciran ya sepanjang itu Manyar nyambung. Nah, itu nanti penuh jalan tol di Jawa itu punya jalan tol. Jadi nanti lama-lama keberatan jalan tolnya apa itu bangunan itu akhirnya tenggelam nanti Pulau Jawa diperkirakan itu tenggelam ya. Karena keberatan karena antara dia selaku pulau itu kemudian dianu dengan bangunan-bangunan yang cukup berat itu ya. Ya nanti dimungkinkan tahun berapa nanti tenggelam ya, tidak ada Pulau Jawa ya. Ya. Itu menurut analisis para ahli geologi dan geofisika gitu ya. Apalagi dengan model sekarang ini nggak tahu kemarin hujan nggak, tadi malam hujan, kemarin malam Semarang hujan lebat ya. Padahal mestinya ini sudah musim kemarau ya, tapi kok hujan ya, karena kerusakan lingkungan ya. Lingkungannya dirusak, tidak diperbaiki oleh manusia. Contoh aja jalan tol itu berapa batang pohon yang ditebang kemudian tidak diganti dengan pohon yang sama atau lebih, tidak bisa, kurang ya. Akhirnya berdampak pada mungkin ini lapisan ozon mulai menipis, di samping polutan dari pabrik-pabrik asap itu kan ke atas. Samping juga asap-asap rokok itu ke atas semua nanti. Kalau dia tidak ada yang menangkap, itu dia akan langsung lari ke atas masuk ke lapisan ozon. Ya. Kalau masih ada pohon-pohon, otomatis dia akan diserap oleh pohon itu bersama bantuan sinar matahari, namanya fotosintesis, akan menghasilkan oksigen. Nah itu teorinya seperti itu. Sederhana tapi itu sepertinya memang ada benarnya, sehingga sepertinya saat ini Indonesia atau dunia itu mengalami krisis musim ya. Musimnya agak jelas. Kalau dulu bulan-bulan begini sudah panas, karena sudah ya panas bentar, nanti malam mungkin hujan ya, gitu. Jadi itu ya. Ya, sehingga harusnya sudah kemarau, tapi enggak, kemarau datang. Ya. Ya, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan memperkenalkan diri, nama ya. Ini kelihatannya dari orang kesehatan ya. Sama juga saya dari orang kesehatan. Saya dari background saya adalah Diploma 3 Gizi, kemudian S1-nya SKM, FKM Kesehatan Masyarakat UNER, dan S2-nya juga di UNER. Kalau S1-nya Biostatistik, kalau S2-nya Keselamatan dan Kesehatan Kerja ya. Alamat rumah saya di Jalan Ikan Tombro tadi ya, 10 nomor 1 HT 004 RW 06 Lamongan Jawa Timur ya. Terus channel saya tadi ya Supriyono NTR, silakan di subscribe dan ditonton, itu nanti otomatis Anda akan melihat ya, aktivitas apa saja yang ada di situ ya, silakan ditonton. Ya, oke, berarti nama, alamat, profesi ya, alamatnya atau nama boleh nama lengkap, terus nama panggilan boleh, profesinya apa, kemudian profesi ada, alamatnya sudah, profesi status ya, ngomong status sangat. Status ini ada 3 opsi ya. Opsi pertama adalah tunggal putra ya, 01 ya. Berarti 01 tunggal putra. Nah, pemain tunggal gitu loh, belum ada pasangannya, namanya 01 tunggal putra. Nah, nanti ada opsi lain 02 ya, tunggal putri ya. Tunggal putri berarti tunggal putri ini kok ada informasi apa ini? Tunggal putri berarti 02 ya. Terus 03 adalah ganda campuran ya.
Tidak ada opsi lain-lain ya. Saya ini kan opsinya jelas nih. Saya 01, 02, 03. Tidak ada 04, 05 tidak ada ya. Ya. Jadi antara nanti sebutkan 01 ya. Nanti sebutkan lagi 02, 03. Berarti sudah tahu 03 berarti ganda campuran ya. Oke, silakan untuk mempersingkat waktu silakan yang mau berkenalan dulu. Silakan. Ini cowoknya cuma 1 ya, 2. Luar biasa direbut oleh 8 bidadari ya. Oke, monggo silakan. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Ya, Terlebih juga dahulu, ini. nggih. Nah, ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yoga Prasetya Putra, biasa dipanggil Yoga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan. Ya. Statusnya 03, Pak. 03 ya. Istrinya kerja di mana? Di Semarang, Istrinya? Pak. Di Semarang. Apa? Sebagai apa? Di asuransi, Pak. Oh, asuransi. Asuransi Jiwasraya atau asuransi apa? Jasa Harja, tapi sebagai anak perusahaannya, Pak. Di kantornya di Imam Bonjol. Oh, Imam Bonjol ya. Iya, Pak. Itu PNS atau BUMN? BUMN, Pak. Oh, BUMN ya. Soalnya kalau BUMN kan nggak mengenal pangkat ya. Nggak ada Pak, ya. Cuma jadi, naik jabatan saja gitu. Jadi nggak bisa saya jumlahkan hanya aja. Oke, terima kasih atas perkenalan Mas Yoga. Monggo berikutnya siapa lagi? Izin memperkenalkan diri, Pak. Ya. Izin, Pak. Jadi, monggo silakan. Saya Ardian Dewandaru, dipanggil Ardi, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan. Alamat saya di Semarang, Pak. Status saya 01. 01. Semarang mana? Ketileng, Pak. Oh, Ketileng. Dekatnya rumah sakit tuh? Ya. Dekatnya rumah sakit. Oh, iya. 01. Jadi tiap minggu pulang ya? Iya, Pak. Naik motor atau naik bis? Ya? Naik motor, Pak. Naik bis lama ya? Jalannya lambat sekali. 2019 waktu banyak-banyaknya lasar itu saya dari mana itu Ungaran ya. Ungaran terus dari Sungai situ disuruh ke Grobogan. Jadi saya harus naik bis sana. Jadi ngojek dulu baru naik bis. Lambat sekali sampai jam jalannya. Iya, Ya. Akhirnya kalau mau lagi ke Blora jalannya nggak enak ya. Jadi kalau Blora, Grobogan Blora itu jalannya rusak ya. Nggak tahu diperbaiki belum. Nah ini DPWR ini tugasnya nantinya. Terus kali yang Blora sampai ke Bojonegoro sana tuh jalan udah enak. Mulus jalannya ya. Kalau Bojonegoro sudah sekarang makmur, Bojonegoro dapat penyangga ini apa minyak itu ya. Jadi mereka dapat subsidi, dapat bagi hasil. Akhirnya kalau di Bojonegoro itu tiap kecamatan tuh cor-coran semua itu, nggak ada yang nggak cor-coran. Jalan becek nggak ada sekarang. Masuk raya urusan jurusan Ngawi itu jalannya sudah lebar, enak ya. Dibandingkan dengan yang Blora juga sekarang juga udah enak Blora Cepu, tapi sayangnya yang Blora Purwodadi yang ini rusak parah. Ya. Ya, oke, terima kasih Mas Adi. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Ya. Nama saya Aisyah Febina Sembiring, biasa dipanggil Aisyah. Aslinya dari Medan. Di sini ditempatkan Dinas Lingkungan Hidup. Oh, dari Medan. Ikut siapa di Medan nih? Ikut suami? Status 02, Pak. Oh, 02. Ya. Itu orang Medan nih? Iya, dulu cuman kuliahnya di Semarang, Pak. Oh, orang Medan. Pakai Horas ya? Horas itu ya? Horas, ya. Horasnya tapakan Horasnya gimana kalau Horas? Horas. Saya bukan, Bataknya beda sih, Pak. Di sana kan ada 5 Batak ya. Kalau saya Karo, Batak Karo. Karo gak pakai Horas-Horasan gitu ya? Juah-juah pakainya. Oh, beda. Yang terkenal kan Horas, Medan. Karena saya lama atau 6 tahun saya di Batam itu juga sering kenal orang-orang Medan, orang pelatihan itu seringkali orang Medan itu terkenalnya adalah Horas gitu ya. Horas. Ya kirain jenengan ikut Horas bisa. Mungkin orang Batak yang kalem gitu ya di sana ya, Karo itu ya. Ya, mungkin Pak. Kalau di Madura itu ada juga Madura yang keras, kalau Madura yang keras itu Sampang dan Bangkalan. Kalau Pamekasan, Sumenep itu Maduranya kalem-kalem berbicaranya. Kalau
Makanya kalau ketemu Madura, Sampang dan Bangkalan itu di Surabaya kalau ketemu orang Madura begitu ya. Yang pengemudi becak orang Madura itu malah repot begini. Kalau pengen cepet itu bayar yang murah ya. Umpamanya 10.000 ya Anda bayar 5.000 itu cepet sekali itu. Tapi masalahnya orang gini, orang Madura bayar 5.000 jalur selamat jalur selamat orang Madura itu gitu. Jadi kalau pengen cepet bayar murah nanti buamper ya tanpa rem nanti. Ada polisi tidur nggak usah direm ya mencolot copot. Menggok ya sambil kalau roda becak roda 2 aja. Jadi 1 sampai banter ya. Ya itu ceritanya kalau di sana tuh guyonannya begitu Mbak. Ya itu orang Madura itu orang Sampang dan Bangkalan itu ya. Ya. Kalau yang Pamekasan itu orangnya kan ya. Monggo silakan yang lanjut sampai dulu silakan yang lain. Mbak siapa lagi? Mohon izin perkenalkan diri Pak. Ya. Nama saya Fitria Ika Pranata, profesi saya dokter umum, alamat saya di Purwodadi, status saya 02. 02 ya. Rumahnya di Grobogan juga, Purwodadi. Iya Pak. Saya ada teman saya Dokter Agung, Dokter Agus Kurnia ya, kenal nggak? Oh iya, spesialis penyakit dalam beliau Pak. Ya sekarang kan dia sudah mengajukan pensiun dini, sehingga dia kemarin reuni dengan saya dari teman SD. Nah itu di YouTube saya ada itu, nanti ada Dokter Agus Kurnia ya, rumahnya dekat rumah sakit ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kalau saya ke sana nanti biar saya bisa ketemu dengan teman saya. Dokter Agus Kurnia ya spesialis penyakit dalam ya. Pasiennya banyak ya. Pasiennya banyak sekali Pak. Itu dia makanya dia PNS-nya dihilangi dia langsung pensiun dini ya. Daripada nanti di PNS nanti keribet aturan akhirnya dia akan enak dengan lebih free dia. Jadi tidak bebas itu ya. Kalau ketemu nanti salam ya dari saya dari Pak Supriyono ini teman saya ya. Oke. Dari Mbak Ika sekarang lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nama saya Sofa Rohmania. Profesi saya apoteker. Alamat saya Ringin Pitu Ketitang Nogosari Boyolali. Status saya 03, Pak. 03. Suaminya kerja di Semarang, Pak. Sebagai apa? Teknisi komputer, Pak. Wih, tadi teknisi komputer ya. Ahli bikin komputer atau servis komputer? Servis, Pak. Servis ya. Ya kita harus perlu servis ini ya. Anggota YouTuber gak kira-kira? Karena zamannya YouTuber ya. YouTuber, Shopee, apa macam-macam lah, TikTok itu semua ini serba kita harus kita ikuti semuanya ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sofa, apoteker, silakan yang lain. Izin perkenalan Pak. Ya monggo. Perkenalkan nama saya Agnausya Deneng Tias, bisa dipanggil Tias. Saya sebagai dokter umum di Puskesmas Godong 2. Aslinya Grobogan, statusnya 02. 02. Ya 02. Dokter umum nanti paling tujuannya mau ke spesialis ya nanti. Spesialis cari Mbak nanti di pusat itu banyak itu. Di BPSDM sekarang ganti ini. Masuk unit apa itu ya? Bukan BPSDM dulu saya pernah di situ. Unit pelatihan tapi masuknya sekarang langsung di bawah kementerian terus langsung apa ya? Kalau dulu itu kan unit vertikal gitu loh. UPT-nya sekarang ini langsung di bawah menteri langsung di situ apa bidang apa dirjen apa gitu loh, dirjen apa di situ ada tuh nanti di situ banyak Mbak kalau ingin cari beasiswa untuk sekolah lagi itu bisa di sana untuk spesialis biasanya gitu ya itu ada nanti terus nanti spesialis langsung minta ke konsulen gitu ya nanti biasanya udah konsulen wah rezekinya banyak sekali. Kalau konsulen terima telepon aja dapat duit itu ya. Apalagi melak operasi itu dapat ya itu. Ya itulah enaknya dokter itu. Makanya teman saya itu langsung ini pensiun dini dia. Langsung praktek aja dan enak ya. Tapi teman nanti jangan gitu kan. Jangan terus jadi spesialis nanti di sekolah nanti sini akhirnya tiru teman saya. Udahlah aku tahan aja pensiun banyak tak pensiun dini. Ya itu pilihan hidup itu ya. Memang sama serah ya.
Yang penting kita kerja enjoy aja, nyaman, nggak terlalu paksaan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Tias. Lanjutnya silakan. Pak, izin perkenalan diri ya Pak. Iya. Nama saya Nila Nimatul Mola, bisa dipanggil Nila, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, status 03. 03. Suami kerja di Subang. Subang, Jawa Barat. Iya. Sebagai apa? Kontraktor Pak. Wih, kontraktor ini. Kontraktor itu duitnya banyak ya. Kontraktor duitnya banyak. Jadi bangun apa biasanya? Properti, jalan, jembatan? Iya Pak, di Baja. Oh, baja lah. Iya. Sebagai baja itu umpamanya dapat baja 1 kilo aja berapa ribu bajanya. Ya, oke, terima kasih. Jadi standby dulu. Terima kasih Mbak Nila. Lanjut. Monggo. Izin memperkenalkan diri Pak. Ya. Saya Eni Ratnawati, profesi apoteker, di Puskesmas Karanglayung 2. Rumahnya Genduk Suran Purwodadi, Pak. Purwodadi. Statusnya 03. 03. Suaminya kerja di mana? Bangkes Bangpol, Pak, Semarang. Bangkes Bangpol itu apa itu? Politik, Pak. Oh ya. Golongan berapa? 3A. 3A baru diangkat juga ya? Iya. Tapi ikut yang kemarin, yang tahun lalu? Atau bersama? 2021, Pak. Bersama-sama sekarang berarti? Iya. Angkatan berapa di sini? Bareng di sini atau masih angkatan berikutnya? Angkatan yang sudah? Ini masih CPNS, Pak. Lah ya, maksudnya sudah lacar ya? Belum, Pak. Belum? Masih belum lacar? Belum. Tapi golongan 3A ya? Oke. Ya. Selamat, golongan Anda meningkat menjadi 6A ya. Iya, Pak. Iya, jumlah tuh ya. Nah, ini swasta kan jumlahnya BUMN barang biro jumlahnya. Kan nggak iso jumlah. Ini sementara seorang PNS berarti golongan 6A ya. Nah, kalau 6A itu nanti kayak nanti yang satu dilarikan ke sana ke BTN ya, dapat rumah ya. Yang satu dilarikan ke Bank Mandiri, dapat mobil Avia ya. Iya. Nah sekarang doko ketawa gimana ini kan salah satu kalau umpamanya ini jalur singkat kita ya, kalau kita tidak punya namanya PNS yang biasa seperti saya juga gitu, saya hidupnya ya tergantung dari satu bank ke bank yang lain gitu. Ya PNS diandalkan apa sekarang itu? Ya kalau dokter masih sore pasti nyuntik ya gitu dokter. Kita kalau itu apa nyuntik? Ngajar gitu aja, kalau pas ngajar kemarin pandemi ya nggak bisa ngajar ya. Ya kita ikuti aja profesi sesuai profesi kita. Kalau kita sebagai widaswara ya harus sebagai ngajarnya ya benar ya gitu. 45 menit ya 45 menit. Jangan sampai 45 menit diganti 30 menit ya. Korupsi itu nanti ya. Korupsi urusannya nanti dengan malaikat bukan dengan sesama manusia. Sama manusia mungkin ya wis gak apa-apa. Konco dhewe kok ngono. Malaikat ini gak rela itu kan rela. Allah gak itu melalui malaikatnya ketanya. Jenengan ya tadi yang memberikan Pak Supriyono waktu 30. Pokoknya saya ditanya. Ya malaikat saya kemarin ngajar di Purwodadi 30 menit per JP-nya. Dibayar penuh. Yang nyuruh kamu siapa? Oh itu ada nyuruh tuh Pak Ismail pokoknya. Terus Pak panggil juga. Betul kamu kasih? Iya Pak. Podo-podo digodo langsung jedul ngajur apa dia ya. Ya, kayak enak toh. Daripada gitu mari kita selesaikan 90 menit ya 90 menit lebih gitu enggak apa-apa. Jangan kurang ya. Tanggung jawabannya gitu berarti kok kono. Kalau masalah uang tuh tanyanya itu dua ya. Satu dari mana itu dapatnya? Yang kedua dibelanjakan kemana? Nah, beratnya. Oke, itu aja sekedar ya, kita akan hidup pilihan ya. Yang penting kita bagaimana memposisikan kita sebagai manusia yang madani gitu katanya ya, gitu ya. Oke, lanjut sekarang silakan berkenalkan diri lagi, kurang 2 orang ya kayaknya. Kurang 2 ya, antara Mbak Rizky dan Mbak Ova, monggo. Mohon izin perkenalan, Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Amalia, saya sebagai dokter gigi di Puskesmas Godong 2, rumahnya di Kebon Agung Demak, status 02. 02.
Jadi kedokteran gigi di mana? Unisula, Pak. Unisula ya. Kalau Mbak Iva juga Unisula atau dari mana? Dari Undip. Mbak Iku. Mbak Tias juga dari Undip ya? Ya. Atau dari Unisula? Kalau di Unisula ada Pak. Unisula pernah diajar Duratul Jana, Dokter Duratul Jana. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Itu teman saya juga ya, sekarang masih di dosen situ ya. Dia kerja di Unisula di rumah sakit itu dan sebagai dosen ya. Dokter Duratul Jana spesialis saraf ya. Iya, Pak. Itu teman saya ya. Nanti kalau ketemu ya, jadi kalau sering ketemu nanti salam dari saya ini. Paling dia emang udah nggak heran kemarin habis reunian gitu, ternyata dia dokter spesialis saraf di Unisula. Oh iya. Ngajar di Unisula juga dosen saraf ya. Saya tadi sudah tak batin ini dokter gigi kayaknya, ternyata betul dokter gigi ya. Ini dokter umum, ini paling dokter gigi ya, betul ternyata dokter gigi ya. Di Unisula ya kayaknya. Ya. Oke, terima kasih. Standby dulu Mbak Rizky. Yang terakhir? Masih ada terakhir nih. Iya, perkenalkan Pak, nama saya Arfa Nurberliana, panggilannya Ova, bekerja di Puskesmas Tawangharjo sebagai dokter gigi. Ya, dokter Statusnya giginya 02. Oh, 02 ya. Alamatnya di Semarang juga atau? Alamatnya di Geyer. Geyer di mana? Geyer tuh ya Gerobokan juga. Oh, Gerobokan ya. Ya. Oke, terima kasih telah perkenalan. Berarti hubungan kita sudah tidak ada jarak ya antara teman-teman itu. Enggak usah sepaneng, biasa aja ya. Selamat pagi. Jawabannya nggak ada jawab. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Ada teman-teman tetap sehat, semangat ya. Anda telah belajar di agenda 1, agenda 2 ya. Tapi kalau mengejar agenda 3 itu peran dan kedudukan ya. Itu terkait dengan manajemen ASN dan manajemen ASN ya. Jadi kalau cerita dengan permodulan itu sebenarnya ceritanya begini ya. Kalau tahun lalu yang mungkin ada punya teman yang sudah lulus itu menggunakan model aneka. Sekarang kok model berakhlak itu seperti apa sejarahnya? Ya sejarahnya mungkin sepertinya presiden pernah berkata-kata atau apa itu ya, berikan pidato atau apa itu. Agar nanti ASN berakhlak gitu lah. Akhirnya diterjemahkan oleh LAN berakhlak. Jadi bukan lagi beraneka. Tapi intinya sama saja ya. Cuma ada beberapa transformasi, ada perpindahan saja antara modul per modul ya. Kalau dulu agenda 1 masih tetap ya. Kemudian agenda 2 itu transformasi atau metamorfose gitu ya. Atau apalah namanya itu. Jilmaan, nah, ibarat jilmaan aja. Aneka menjadi berakhlak. Nah, aneka itu ada di berakhlak sebenarnya. Kita lihat, kita oncai satu persatu sebenarnya. Kalau dulu akuntabilitas mungkin larinya menjadi akuntabel, ya, nasionalisasi menjadi loyal dan seterusnya ya. Yang saya kesoroti adalah bernya dan K belakang. Kalau yang depan itu adalah berorientasi pelayanan itu sebenarnya kalau di tahun lalu di agenda aneka itu adalah agenda 3 pelayanan publik. Ya. Sehingga nanti bisa nyambung dan sebagainya, buatlah pelayanan publik menjadi gitu kan, gampangannya kan supaya berakhlak. Ya. Karena mirip-mirip. Gak mungkin tetap pelayanan publik kan ini nyambungnya piye gitu, ya. Terus kemudian WOG itu nuansanya kan kerjasama tuh. Bertransformasi pindah ke agenda 2 menjadi kolaboratif. Sehingga kan ada ber dan K, tinggal nambah nyambung aja nanti. Berakhlak. A, K, H, L, A itu jilmaan, bukan jilmaan ya. Memang awalnya yang dia di situ ganti baju gitu aja ya. Karena mengingat perpindahan yang orientasi pelayanan publik, bajunya ganti menjadi kemudian WOG menjadi K, maka mereka juga mau ganti dong, makanya dia ganti baju beli di pasar itu Johar ya menjadi akhlak, disambung berakhlak. Nah gitu ceritanya gitu ya.
Ya, kemarin sudah Anda pelajari berakhlak. Oleh Widya Suara siapa kemarin yang ngajar? Bersama Bu Endang, Pak. Bu Endang. Oh, Bu Endang, Dokter Endang ya, itu dokter muda, masih muda udah dokter ya. Kalau saya profesor aja lah ya, ke arah itu ada. Ya, dokter kan sekolah larang bayar larang, mah bodoh spesialis, ya. abot ya. Ya, setelah itu WOG juga ganti baju menjadi K, kayaknya menjadi berakhlak. Kemudian agenda 3 kan tinggal manajemen AS, tadinya ada 3, pelayanan publik, manajemen AS, dan WOG. Karena duanya pindah, dia kan kedinginan, ya cari teman. Akhirnya datanglah yang namanya Smart ASN, itu loh ceritanya. Itu tidak semata-mata, tapi itu mengantisipasi perkembangan dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini serba IT ya. Jadi akhirnya Smart ASN, ada digital literasi dan sebagainya lah, itu pokoknya terkait dengan ini. Termasuk saya menggunakan literasi menggunakan YouTube. Nah, sehingga tadi tidak lagi saya menggunakan colok-colokan mobil USB kecil, itu udah mungkin udah kuno ya. Ini saya cari, masukkan di dalam USB gitu ya. Masukkan di sini kesuwen. Dibaca kadang nggak kena ya, kadang-kadang dibaca di komputer lain nggak bisa, kadang di anu nggak bisa ya, kesuwen. Akhirnya saya beralih ke YouTube ya. Kemudian kita langsung, yang penting perusahaannya ada, penting bandwidth-nya ada, penting pusat datanya ada, sehingga Slack aman. Itu adalah termasuk adaptif ya. Jadi pada dasarnya untuk agenda 3 ini yang akan memayungi di rancangan pada posisi kegiatan keterkaitan di kegiatan besarnya ya nanti ya. Anda sudah disampaikan pembelajaran sampai di mana tentang rancangan aktualisasi? Nah, ini mumpung iling ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sering jadi pembimbing, saya sering jadi quote, jadi beberapa pernyataan statement dari narasumber itu bermacam-macam. Ya kali ini akan saya sampaikan ya. Mumpung ini masih belum jauh sampai rancangan seminar sebagainya. Tolong nanti diingat lagi atau mungkin dihafalkan atau bagaimana caranya untuk agenda 1 ya, nilai-nilainya apa ya, nilai bela negara. Kalau ditanya bisa jawab wawasan kebangsaan dan sebagainya. Pokoknya ingat nilai wawasan kebangsaan kan intinya kan dulu kita di SMA, di perguruan tinggi juga pernah diberikan itu pembelajaran ya, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Jadi tidak perlu dikupas lebih jauh, Anda bisa baca lagi, buka buku lagi, mengingat lagi. Pada saat ditanya harus bisa. Kemudian berakhlak juga harus Anda tahu ya, berorientasi itu kata kuncinya apa ya. Jangan sampai nanti nggak ngerti. Kemarin 2 minggu yang lalu pengalaman nih, saya sebagai coaching, temannya ada peserta waktu maju seminar LA, laporan akhir, ditanya adaptif itu gak ngerti. Waduh, mateng dia. Padahal ini, maka dari itu jauh-jauh ini saya mumpung masih di sini, saya sampaikan teman-teman untuk persiapkan diri itu ya, sambil nanti baca dikit-dikit untuk persiapan aja ya. Kemudian untuk apa tadi ya, itu yang penting semua di kan ya. Kemudian alur-alur dari pembuatan rancangan mulai identifikasi isu dan sebagainya ya, sampai ke fishbone itu adalah sebenarnya nuansanya adalah Anda belajar atau basicnya atau dasarnya adalah di agenda 1 itu ya. Pemilihan isu dan sebagainya ada tuh, teknik scanning macam-macam itu ada di agenda 1 ya. Jadi sampai Anda sekarang mungkin sudah punya isunya ya. Isunya antara lain adalah harus berkalimat negatif ya, kurangnya, rendahnya atau belum optimalnya. Karena isu sendiri merupakan satu wujud daripada kesenjangan yang ada. Kemudian isu itu hangat dibicarakan, isu itu adalah pernyataannya negatif ya. Itu sehingga nanti alur ini, pola pikir ini bersambung ya, antara agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 ya. Nah, mumpung ini masih hangat-hangat ya, saya sampaikan ini untuk mengantisipasi
Manakala nanti ada WI yang agak killer, bukan killer kayak dia, maksudnya kadang-kadang nanyanya sampai ke sana gitu. Mumpung ini saya jauh-jauh, saya ingatkan lagi, jangan sampai terjadi kejadian 2 minggu yang lalu ada peserta dari Pemalang hampir dia nggak lulus. Akhirnya saya pilih gini, kalau nanti nggak diluluskan Bu, ini nanti kita ini akan digeret sana geret sini untuk diajak rapat gitu. Rapat kepala BPSDMD, rapat dengan kepala BKD untuk mengetahui statusnya. Itu akhirnya diputuskan usulan cara sudah usul perbaikan, diberikan waktu seminggu dengan nilai yang cukup saja. Ya, itu kan nantinya kan kalau kita rapat-rapat nanti ngajari barang terganggu nanti gitu. Ya, karena belajar ini tidak kayak di di dosen mungkin sudah teranu ini ya, sudah teranu di minggu ini saya ngajarnya ini, minggu berikutnya ini lagi lanjutan, jadi pas gitu. Kita kan enggak bisa. Sekarang ujuk-ujuk di sini, besok kita disuruh ngajar di Banjarnegara, kan lari ke sana. Ya. Klasikal utamanya, ya, gitu. Jadi nggak bisa. Pada saat kita pengen sedang dijak rapat, kita suruh ngajar online. Nah, biasa. Daripada bingung, udahlah Bu, enaknya begini aja. Akhirnya disetujui. Alhamdulillah sekarang udah dinyatakan. Nah, itu karena saya simpulkan karena mereka tidak hafal, tidak memahami terkait berakhlak tadi, nilai-nilainya apa ya, kata kuncinya apa ya, nilai-nilainya apa dan kata kuncinya apa ada paham ya. Terus ada yang tanya kadang-kadang itu aktual itu apa, ini gak bisa jawab ya. Aktual itu nyata, ini biasanya kan nyata. Kalau diaktualisasikan berarti memang dilaksanakan secara nyata, makanya ada nanti melaksanakan kegiatan nyata, atau kalau di perguruan tinggi PKL kan gitu ya, kira-kira begitu. Nyata, ada pembimbingnya, nanti ada kegiatan diaktualisasi itu ya nyata, kegiatan dari rancangannya ada rancangan itu dan ada aplikasikan di situ aktual. Habituasi apa? Habituasi kan pembiasaan, kata-kata biasa lah gitu ya. Jadi kalau aktualisasi dan habituasi itu nyambung, setelah diaktualisasi, tentunya akan ada nilai-nilai yang mestinya dipahami dan sebagainya. Nah kemudian Anda lakukan terus-menerus, tidak itu namanya habituasi. Contoh kecil aja begini, aktualisasi kalau waktu dulu saya pertama kali di Batam itu saya itu nggak ngerti apa-apa. Jadi bos saya itu ya suka nanam gitu ya, akhirnya saya ini manfaatnya banyak ya nanam pohon. Terus akhirnya kan masih gersang dulu, balainya masih gersang. Akhirnya saya punya duit, saya beli mangga, beli sawo, saya tanam di situ. Nah, itu berarti kan. Kemudian kegiatan itu juga sekarang ini saya juga suka menanam, merawat tanaman. Berarti kan aktualisasi sana itu saya yakini kebenarnya. Value-nya kita ambil, kita laksanakan terus berarti namanya habituasi. Atau contoh lagi gini, kalau Anda lihat channel saya, itu ada Supriyono yang sudah donor 125 kali, itu Anda bisa baca, ada wawancaranya ya, saono ya, channel wawancaranya ada terprogram itu. Itu kan sama saja, kita sudah kita yakini bahwa donor darah itu baik ya, terus ya, hingga kita ambil nilainya itu, dan kita masih terus melakukan donor darah terus setiap 2 bulanan. Itu namanya habituasi karena yang diaktualisasikan diyakini kebenarannya dan terus sekarang kita yakin dengan benar itu kita lakukan secara istiqomah. Ini namanya habituasi ya gitu ya. Nah, beranjak ke di agenda 3 ini nanti apa ya, ngapalinya di mana ya. Kalau saya mau ngomong agenda 3 adalah nanti kok kita ngajari ini apa, ngajari bebek berenang ya, karena padahal di situ sudah dia baca ya, manajemen ASN itu apa ya, hak dan kewajiban ya. Saya nggak perlu karena waktunya juga 2 JP kan, tidak mungkin saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwa agenda 3 terdiri dari manajemen ASN dan smart ASN. Oleh karena itu dalam deskripsinya adalah begini. Sampai tak yakin 5 menit ngantuk. 5 menit ngantuk. Yakin. Tapi dengan gaya kita begini, ya sesuai dengan apa namanya, nggak perlu letterlek lah. Nggak perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Dengan ini ya modulnya dibaca. Ya sekarang dilihat ini.
Jadi kita lebih sesuaikan dengan kondisi ya, karena pembelajaran begini ini adalah pembelajaran orang dewasa ya, atau PUD ya. PUD itu pembelajaran orang dewasa, atau kalau istilahnya di perguruan tinggi namanya apa namanya itu? Apa namanya, lupa saya sampai. Pedagogi itu adalah kalau perguruan tinggi, kalau di sekolah-sekolah umum itu, kalau yang begini ini sifatnya andragogi ya. Jadi kalau andragogi adalah pembelajaran orang dewasa ya. Kalau pedagogi pembelajaran orang tidak dewasa ya. Setuju enggak? Setuju enggak? Enggak dewasa kan? Karena banyak instruksi-instruksi dan sebagainya kan. Nah, maksudnya Anda S3 pun ya enggak orang dewasa kan? Pembelajaran tidak dewasa Anda. Tapi kalau di sini belajar orang dewasa, the learning is fun. Jadi pembelajaran bahagia. Jadi jangan sampai ketemu fasilitator, jangan sampai seperti di perguruan tinggi itu Anda sudah keder dulu ya. Ini proposal killer, wah. Gimana nih? Persiapan buat tugas. Mana nih? Di sini stres ya. Di sini stres. Jadi teman saya ada di sini di WI sini ada S3 hanya 2,5 tahun undip. Ya, teman dekat saya dia cewek itu namanya Erni Irawati. Ini siapa? Ini atau Erni? Jangan Eni atau Erni. Tapi ada Irawati. Eni toh. Iya. Eni Irawati ya. Eni Ratnawati, Pak. Oh Ratnawati. Tapi kan Irawati ada teman saya di WI namanya Erni Irawati baru lulus S3 undip. Biasanya undip kan masuk keluarnya susah katanya. Tapi dia 2,5 tahun. Luar biasa ya, rumahnya Cilacap. Cewek itu ya. Ya, saya pernah bantu juga sih, ngirim dia butuh KTI, tak kasih KTI itu dia dikirim ke jurnal, akhirnya juga disetujui untuk persyaratan ya. Ada sedikit lah ya, sumbangsinya walaupun sedikit. Nah, kalau di andragogi itu pembelajaran andragogi, kalau kita nggak siap mental ya bisa jadi Anda grogi ya gitu ya. Anda grogi ya pontang-panting, wah apa akhirnya kan nanya. Akhirnya ngajari akhirnya kan wah ini gak siap ini Anda grogi ya. Kalau pedagogi pelajaran tidak dewasa. Tapi sekarang sudah beda dulu itu, tapi sekarang sudah beda. Perguruan tinggi sekarang juga nggak begitu, nggak ada lagi yang model-model gitu. Cuma nanti bimbingan itu nanti yang mau tesis, mau skripsi, disertasi itu yang memang harus bisa siapkan mental, fisik dan mental ya. termasuk cuannya ya, ngerti cuan. Kalau sekolah S3 nggak ada cuannya ya nggak bisa. Spesialis barang yang benar nanti nggak ada cuannya. Kira-kira ngono ya, ya betul ya, Bu Dokter ya. Nanti bimbingan yang seniornya nggak ada cuannya yang guys dicueki ya, sih praktek ngene pembimbingnya profesor lagi. Prakteknya spesialis dalam kamu itu apa yang gue mungkin mudah-mudahan salah pendapat saya. Kalau teman saya sih begitu. Jadi ya, nah itu kalau di nggak tahu saya. Mudah-mudahan salah tangkap ya. Ya. Jadi cuannya itu ada cuan. Oke, untuk agenda 3 ini manajemen ASN. Kalau saya kupas sih saya nggak enak ya. Manajemen ASN itu harus saya kupas lagi. Hak dan kewajiban itu rasanya kok kitanya kayak membaca teks gitu ya, jadi nggak usah saya kira ya. Kalau smart ASN ya termasuk itu digital itu terkaitan dengan kemajuan teknologi yang digital itu begitu derasnya ya. Jadi harus kita siapkan mental sebenarnya, harus siapkan budi pekerti kita, jangan sampai dengan majunya arus teknologi dibuat yang salah. Kalau sisi positif seperti saya ini ya, memanfaatkan teknologi, saya gabungkan dengan materi yang ada, tinggal saya suatu saat tinggal ngambil seret. Jadi kemajuan teknologi itu dimanfaatkan, jangan sampai nanti kegiatan negatif. Contohnya mungkin membuat jaringan terorisme ya. Daripada itu kan kita jangan sampai terjadi seperti itu ya. Punya anak didik, ternyata dia pinter tapi jadi dia punya jaringan, karena memang nggak bisa tanpa batas, kita nggak siapa yang membatasi jaringan itu
Karena dia diam-diam dia bermitra dengan jaringan luar negeri yang teroris itu kan ya nanti repot ya. Nah, oleh karena itu dipersiapkanlah Smart ASN. Bagaimana kita berdigital, berliterasi menggunakan IT. Ya, tidak semena-mena bebas ya. Yang memprotek itu siapa? Nah, oleh karena itu tidak disiapkan dengan ini. Akhirnya muncullah regulasi-regulasi terkait dengan itu IT tadi. Banyak itu. Ya. Pemerintah juga harus menyiapkan, ya buktinya ya siap betul. Kalau enggak gitu ya swasta sudah jauh, masyarakat sudah jauh, kita masih di jalan di tempat. Ya. Oleh karena itu seperti pembelajaran itu harus memenuhi itu. Kalau zaman dulu kita masih terheran-heran dengan kawitan ini elektronik itu masih terheran. Sekarang sesuatu hal yang tidak bisa kita elakkan. Nah, terkait dengan kalau dulu kita kok cepat ya, karena menggunakan serba digital, nomor aja KTP, nomor hidup aja semuanya satu. Dulu kan tidak, karena sudah dimasukkan di digitalisasi tadi, jadi akhirnya tidak ada orang punya KTP 2. Saya dulu pernah KTP saya 2. KTP Lamongan dan KTP Bojonegoro 2. Sekarang tidak bisa. Sudah NIK-nya sudah terdaftar di situ. Dimasukkan di big data atau apa itu sehingga mereka aman ya. Data-data itu sehingga tidak akan ada KTP ganda. Itu yang dulu ya. Baik, teman-teman sekalian, sahabat Lazar, untuk agenda 3 ini sudah saya sampaikan manajemen dan Smart ASN. Ada pertanyaan dulu, mungkin perlu didiskusikan terkait dengan Smart ASN seperti apa dan manajemen ASN seperti apa. Kalau manajemen ASN kan sudah ya barang lama ya, kita sudah tahu. ASN itu, manajemen ASN itu ya terkait hak dan kewajiban. Kalau punya hak berarti ada kewajiban yang harus kita terima, kita tunaikan ya. Kita tunaikan kewajiban dulu, baru haknya kita terima. Kita bekerja untuk masyarakat, ya, masyarakat nanti akan memberikan haknya. Ya. Masyarakat itu siapa ya nanti ya, seperti negara itu kan nanti perwakilan dari masyarakat itu membayar gaji itu kan berarti haknya yang contohnya begitu. Contoh lagi cuti, barang itu kan sudah ada sistem itu, sekarang cuti menggunakan sistem aja, tidak bisa. Tidak bisa reka-reka. Gitu. Nah, karena juga surat kesehatan itu juga sudah masuk digitalisasi, jadi kita nggak bisa lewat belakang. Jadi kalau pura-pura sakit pakai surat keterangan dokter tidak akan mungkin diberikan. Ya betul ya. Kecuali dia yang betul-betul sakit, artinya opname baru. Tapi kalau sakit ngeluh dikira sekedar pengen istirahat itu mungkin nggak bisa dokter memberikan. Nggak bisa sekarang. Lewat belakang nggak bisa. Kalau dulu masih bisa, sekarang nggak bisa. Istri saya kebetulan ya butuh bekerja di puskesmas, saya minta dong surat keterangan dokter. Nggak mau, udah nggak bisa. Kalau hanya penyakit itu nggak bisa. Balik jalur lain aja, jalur cuti atau jalur dinas luar gitu, udah tidak bisa. Nah, itulah sekarang begitu. Semakin rapi sekarang, ya KTP sudah, ya semuanya sudah demikian untuk mencapai ke sana. Karena bagaimanapun juga ini nanti teman-teman ini adalah salah satu pelaku ya pada saat di bonus demografi. Ya, ada mungkin usia 40 itu ya sudah bonus demografi itu nanti Indonesia menguasai dunia dengan posisi populasi persebaran usia itu sangat dominan di Indonesia. Indonesia banyak usia kerja. Ya negara-negara Eropa itu banyak jimanula ya. Ada yang usia lanjut 70 ke atas itu ya juga ikon kerja raiso atau di bawah baru lahir, jadi generasi yang baru lahir kira-kira ya 10 tahun ke bawah. Apa iso kerja nggak iso kan? Akhirnya ditanganilah oleh Indonesia. Indonesia akan menjadi menepati 4 negara terbesar termaju di dunia. Mungkin itu perkiraan gitu. Kalau melihat dari primus demografi.
Oleh karena itu harus ditekankan betul persiapan itu dengan matang. Ya, teman-teman ini juga ya salah satunya ya fondasinya. Jadi bukan tugasnya guru toh ya. Ini kebetulan guru gak ada. Jadi petugasnya juga termasuk kesehatan ini. Bagaimana supaya menelurkan generasi-generasi yang cerdas-cerdas itu bagaimana? Mungkin sudah tahu posyandu ya. Posyandu itu memang berjasa. Teman-teman ini sekali-sekali kembali ke posyandu yang itu ya. Yang sudah jadi ini kan tahu dokter barang itu. Dokter gigi, saya dulu pernah ditimbang. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Ya kan, dengar kan? Ada ditimbang itu sambil rewel-rewel ini. Waktu itu Anda ditimbang, saya masih bekerja di posyandu, sudah PNS. Saya melihat itu. Jadi ada yang pakai timbangan bebek-bebekan, ada yang pakai sarung, tuh nangis ngerota-ngerota. Terus lagu ini, aku anak sehat, tubuhku kuat. Ya gitu. Itu dinyanyikan. Nah, adanya harusnya sekarang ini. Nah, tengoklah posyandu, ada berterima kasihlah pada posyandu itu yang telah menghantarkan Anda pada posisi saat ini. Ya. Ingat ya, termasuk guru TK, ya pokoknya semuanya lah, terutama posyandu itu yang kecil kan, fondasinya Anda itu bisa gini, pinternya seperti ini kan, berkat Anda ditimbang setiap bulan. Kadang-kadang dikasih kacang hijau, kadang-kadang nggak dimakan oleh anaknya, dimakan yang ngantar kan. Karena pada saat itu teman-teman rewel, akhirnya nafsu makannya kurang ya kan, juga mau kacang hijau ya sudah, orang tuanya ada yang kasih itu ciki-ciki, kemudian juga ngurusan nafsu makan. Dulu saya penyuluhannya begitu, Bu, kalau bisa Ibu jangan memberi ciki dong kepada anaknya. Lah rewel pripun niki lak nangis terus. Dulu bantai kakek ibu-ibu itu. Sekarang alhamdulillah ada yang jadi dokter umum, dokter tidak umum ya. Dokter umum kan dokter umum, tidak umum itu dokter gigi ya. Dokter hewan itu. Ya. Selamat pagi. Sepaneng terus ini sedih ya. Peserta sepaneng itu, urung-urung sepaneng itu kita gaya pembelajaran orang dewasa. Nanti gitu. Nanti kita bahas saja yang laporan aja nanti. Kita nggak perlu ngupas lagi yang namanya mana penasihat kesuwen nanti kalau nanti setelah ketinggalan kereta ya nanti akan bukakan. Bentuk rancangan yang akan Anda buat ya gitu aja ya. Bukan saja nggak berani menyampaikan, nanti khawatir nanti saya sampaikan nanti ada ngantuk gitu loh. Mungkin lah sono nang buku ngono bareng ya. Karena sekarang kita ada pengen ini tapi buat ini kan. Kita buku ono omong dulu ono diomong mana kurang gawian ngono apalagi ya toh. Enggak usah sekarang aplikasinya seperti apa. Kebetulan saya ketemu dengan teman-teman ini yang luar biasa ya tadi ya. Sekali lagi tengoklah posyandu untuk mengucapkan terima kasih. Kalau tidak bisa terima kasih dengan Anda menghidupkan posyandu, mengunjungi posyandu dengan memberikan penyuluhan secara ikhlas, itu termasuk dharma bakti Anda, terima kasih Anda terhadap para kader-kader posyandu itu yang bisa menciptakan Anda untuk menjadi saat ini gitu ya. Oke. Alhamdulillah sekarang masih hidup. Saya khawatir setelah reformasi itu dulu saya pikir posyandu mati ya. Karena reformasi dulu kan segalanya ya. Anda masih umur berapa dulu? 97 umur berapa? Belum lahir ya? Itu yang ada kalau ada yang kelahiran 98 itu berarti Anda waktu reformasi masih kecil. Jadi kalau itu zaman dulu tak pikir dengan reformasi itu posyandu hilang, ternyata enggak, alhamdulillah masih ada. Karena reformasi kan mengubah ya sistem pemerintahan itu ya, jadi yang itu masuk undang-undang amandemen dan sebagainya, jadi itu ya. Dulu anyar reformasi itu namanya tentara itu juga harga dirinya dulu, polisi itu dianggap, tapi lama pelan-pelan sekarang sudah mulai. Beberapa produk itu Pancasila BP7 itu hilang ya, nggak disukai oleh masyarakat Indonesia atau bagaimana, itu hilang ya. Nah, beberapa dekade sekarang bukan muncul lagi ya, karena Pancasila bukan agama memang, tapi Pancasila salah satu ajaran yang bisa mempersatukan kita ini Nusantara ya mau tidak mau. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu mau tidak mau memang berkat Pancasilanya itu ya, bukan berarti kita harus mengagamakan Pancasila, bukan,
Tapi Pancasila yang dulu berhasil ya. Coba kalau tidak ada Pancasila ya, mungkin Sumatera jadi negara sendiri. Sumatera pun dari beberapa negara juga. Udah beda kulit, beda bahasa. Repot Papua, repot. Papua itu segitu besar, bahasanya hampir 100 bahasa daerah yang beda sekali. Coba itu. Kalau mereka nggak dikenal Pancasila, mungkin mereka negaranya kecil-kecil ya. Sekarang aja saat ini sedang dirongrong oleh negara Pasifik gitu, Solomon atau apa itu. Di situ yang negara kecil-kecil ya, greget no. Sedang PBB itu ngomong macam-macam, jadi negara kecil itu Fiji itu apa sebelahnya itu kecil-kecil itu di atas Australia itu ngomong Indonesia itu penjajah Papua ya, greget no ya. Kepulauan sidik kira-kira juga aneh sak Jawa Timur nggak ada. Pulau kecil-kecil itu di bom ke Indonesia lentek kan. Greget no ini sedang pernah itu ada dia ngomong Papua itu bagian dari bukan bagian Indonesia tapi Indonesia penjajah. Repot. Nah, seperti itulah kita itu punya kekuatan yang harus kita pupuk bersama-sama untuk rasa nasionalisme tinggi. Ya. Kembali pada tadi kalau bahasa daerah itu menjadi mereka dari beberapa negara itu bisa puluhan negara itu Papua itu, ya. Alhamdulillah maka ada Pancasila itu sekarang mau dihidupkan kembali ya. Ya alhamdulillah ya. Bukan berarti kita nyembah Pancasila, bukan. Kita tetap keimanan kita pada Allah dan Rasul. Nah, gitu, ya. Kitab-kitabnya ya itu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak ya kira-kira? Saya nggak ada pertanyaan lah ya. Manajemen AS apa kok rasanya kita kembali ke belakang itu enggak, kita masih kita ke depan ya. Smart ASN barang sudah ada di situ, tinggal kita baca aja, tinggal kita menerapkan aja Smart ASN seperti apa. Jadi intinya menuntun kita supaya tidak awur-awuran dalam berteknologi tinggi ya. Ada adab atau ada adabnya, kalau bahasa Islamnya itu ada adabnya ya. Adabnya kalau orang mau sholat harus berwudu dan itu ada adabnya ya. Jadi itu tidak hanya share aja, nanti itu harus kita lihat itu di WA terutama itu seliwar-seliwar informasi kan dari WA itu share itu. Aku yang tak senengi WA itu share yang itu loh, ini lucu-lucu gitu ya. Nanti kemudian tak simpan dan nanti tak share pada saat orang sepaneng tak share sing itu yang mangan ini wanita mangan mulu-mulu ambil pada waktu saat teman-teman itu pada serius mau bicara apa langsung tak share jadi orang mulu apa yang lucu-lucu tak ambil dan nanti begitu teman-teman waktu WA tulisannya dia pada sepaneng ada orang yang emosi ini langsung aja sih baru tak share ya, itu kan ya oke. Ada pertanyaan teman-teman, ini sudah jam berapa ini, saya sampai jam berapa 11:30 12 ya. Alah kurang 16 menit ya, gak kerosok kalau gitu aja kita, kalau itu terlalu ya nanti kita aja kita buka satu termin aja terkait dengan ini. Nah, saya bentukkan rancangan aja ya. Tapi kira masih lama ya, 1 jam lagi ternyata udah cepat. Saya buka YouTube dulu ya. Contoh laporan, karena Anda baru mengenal diri mungkin belum tahu pertanyaan di mana rancangannya ya kan. Nah, saya bukakan ada dulu ya. Izinkan saya buka channel YouTube dulu ya. Izinkan saya buka YouTube dulu. Saya carikan yang namanya rancangan ya. Caranya buka. Saya carikan yang rancangan. Jangan
aktualisasi. Ini ada contoh seminarnya juga nanti kalau ada aktualisasi ya. Saya bukakan dulu filenya. Sudah masuk. Ini rancangan. Nah, ini atas nama ini. Rancangan aktualisasi seperti ini ya. Oke, ini contoh. Kita tinggal nunggu aja sambil jalannya ini ya. Nah, langsung aja saya lihatkan, saya percepat. Dari role model, Anda nanti role model jangan menggunakan kepala sekolah atau mentor ya, atau unit dana ya. Nah, ini sudah betul ini. Rancangan aktualisasinya di sini nanti gunakan, nah ini sumbernya pelayanan publik ini. Ini maksud saya gini teman-teman, jadi di contoh-contoh itu jangan dijadikan suatu pedoman yang utuh, nanti Anda bisa lihat yang laporan-laporan yang lain ya. Jadi kalau tadi saya katakan kalau isu itu adalah sifatnya negatif, oke ya, ada logusnya, ada fokusnya, oke ya. Sumbernya itu harusnya sumbernya bukan pelayanan publik tapi adalah sumber dari individu atau organisasi atau SKP menurut sebenarnya itu ya. Ini bimbingan saya tapi tidak sempat membenarkan ya, mengganti ya. Kita juga nggak ada kesempatan ya. Tapi tolong nanti Anda pilah-pilah sendiri mana yang benar ya. Tapi yang tepat ini sebenarnya ini adalah sumber isunya individu, SKP itu apa gitu loh ya. Sesuai dengan isu yang ada yang sesuai dengan yang Anda temukan ya, sebanyak 5 ya, dan bahasanya adalah ini ya. Nah ini juga contoh yang salah nih ya, guru kurang memberikan, ini sebenarnya bukan isunya, bahasanya kayak gini ya. Kamu rendahnya jadi calon guru ya, jadi sifatnya seperti ini, negatif ini, kurangnya atau rendahnya guru dalam memberikan sosialisasi mamanya gitu ya, atau belum optimalnya guru dalam dalam memberikan sosialisasi tentang cara berhitung dan seterusnya. Ini kurang tepat, ini lolos dari pengamatan ya. Oleh karena itu tolong nanti juga jangan jadikan satu sumber aja, tapi juga Anda pilah-pilah dengan yang lain supaya nanti mendapatkan yang terbaik. Kemudian langsung ke gagasan ya, atau sini dulu. Nah ini adalah analisis penyebab isu itu setelah melalui APKL dan USG, yaitu ketemulah core issue ya, ceritanya kayak gitu. Nah core issue ini dikupas atau ditanya menggunakan kalimat why atau mengapa, itu akan muncullah material, muncullah ini. Nah masing-masing ditanya menggunakan kalimat kata-kata why, mengapa dari sisi material ini kok pembelajaran di situ kurang optimal. Oh ternyata dijawabnya belum tersedia media pembelajaran IPA. Terus yang kedua, materi IPA berbentuk textbook. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa dari sisi material itu. Tapi akan lebih indah manakala itu jawaban ini ditanya lagi. Mengapa kok belum tersedia media pembelajaran? Jawabannya jawabannya terus di sini. Jadi sebenarnya cabangnya lebih banyak, nggak sesimpel begini ya.
Demikian juga yang ini, materi IPA ini berbentuk not textbook. Mengapa kok itu ada jawaban? Atau mungkin ini juga masuk ini, panahnya ke sini mungkin. Ya. Lagi jangan berfokus pada ini. Kalau ini terlalu kering ini, harusnya lebih rimbun daripada ibaratnya kalau pohon itu ranting-rantingnya bahannya rimbunnya. Dan M-nya tidak harus ini, mungkin ada metodenya atau mungkin apa namanya menu-nya atau mungkin money-nya dan sebagainya. Nah ini yang umum seperti ini. Tapi kalau ditanya M-nya tidak harus 4, bisa 5, bisa 6, tergantung. Kalau money ternyata Rani tidak begitu ada hubungan, ya dibuang aja, mungkin 3 ini gitu loh ceritanya ya. Nah dari sini nanti akan Anda melaksanakan kegiatan itu harus sesuai dengan analisis penyebab ini, tidak jauh dari sini ya. Umpamanya di situ ternyata Anda kegiatannya di luar ini, umpamanya Anda melakukan pekerjaan sebagai ojek, kan jauh gitu. Nah, jadi maksud saya semuanya nggak jauh dari sini. Yang Anda jadikan gagasan isu atau gagasan kegiatan, ya. Nah ini gagasan pemecahan isu, ini kan dari judul nanti kan tinggal balik aja, tapi sifatnya positif, gitu aja ya. Orang optimalnya berarti optimal. Kita mengoptimalkan, ya. Menyusun sumber ini menyelesaikan penyebab isu prioritas main. Nah itu ya, ini benar ya. Terus membuat media pembelajaran berupa audio berkegiatan inovasi menyelesaikan penyebab isu material. Ya, ini persis ini betul ya. Tinggal. Nah, ini tinggal nulis saja nanti ATM aja di dengan ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan di sini adalah rancangan ya. Saya berikan apa namanya dibentuk garis itu tujuannya apa sih? Saya tak jelasno nggih. Tak gedeno. Nah, ada rancangan, ada tabel, kemudian diberikan garis itu tujuan apa sih? Apa itu? Nomor digarisi, kegiatan digarisi, tahapan digarisi ke bawah, pelatihan ke bawah, dan seterusnya. Apa fungsi garis itu? Ayo, apa ayo? Fungsinya itu begini. Dibentikan garis ini ya karena memang aturannya di sini dengan sini nggak sama. Contoh banyak nomor itu pindah ke sini atau masuk di kegiatan, terus nggak cocok kesan. Terus kegiatan pindah ke sini nggak cocok. Ya. Jika aturan main DW, ya. Setelah aturan main DW berarti ini adalah salah satu contoh yang kurang tepat menurut saya. Karena kalau kalimat kata kerja aktif itu seharusnya ada di tahapan 2. Ya. Berarti aturan itu berlaku untuk sini. Untuk di sana ya nggak berlaku. Ya, pedoman mengatakan menggunakan kalimat kata kerja aktif me. Padahal kalimat kata kerja aktif itu apa metok. Bermasuk ya toh, sehingga pedoman itu ada celahnya ya. Seharusnya ini menggunakan me atau ber. Ini tanpa me dan ber. Nah, paham ya? Jadi sini contohnya salah ini. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu akan dubyo nanti di bawah, lihat ya. Yang di tahapannya di dubyo. Menyusun tadi ya. Menyusun itu apa? Nah, lihat. Menyusun ya. Tadi menyusun RPP ya. Betul. Menyusun RP, perencanaan RPP.
tahapannya. Mau siapkan, terus menyusun. Oh, nah. Podo enggak ini dengan situ? Podo. Sama-sama menyusun. Berarti dumpiuk kan? Ya, supaya enggak dumpiuk ya. Ini makanya kalau aturan dibuat sama tadi, akhirnya dia tidak mengindahkan dari ini. Padahal kalau dia ada batas ini harusnya beda. Menyusun rencana pelaksanaan menggunakan sama kan? Ya, enggak salah sih, salah siapa. Makanya pedomannya diperbaiki. Sebaiknya yang mau itu jurusannya di sini. Kita apa? Karena aktif. Kalau yang maunya tadi yang tidak maunya di sini. Ini seharusnya ini kan menyusun rencana. Seharusnya mereka tidak menyusun rencana. Nah, berarti kesimpulannya yang sini menggunakan kalimat me atau ber di depannya sebagai awalan, kalau sini kata kerja dibendahkan. Nah, ini harusnya mereka akan lebih elegan, ini adalah diganti dengan penyusunan rencana. Penyusunan rencana kan tidak beda kan, tidak beda mengurangi makna, tapi tidak akan dumpiuk di tahapan. Sampai di sini bisa diikuti. Jika ini kurang tepat begini, ini sudah tepat menyusun rencana, oke, tapi yang kegiatannya kurang tepat. Ya. Kita lihat lagi, membuat papan bintang, membuat podo karo yang C. Nah, supaya tidak sama, solusinya begini aja. Ini yang tadi digunakan menggunakan kalimat yang dibendahkan. Ya, sampai sini ada di komentari. Ya, jadi saya mengingatkan aja, ini ilmu ini ya. Jadi ini suatu teori yang menurut saya baik. Ya. Kalau nanti ada quote dan sebagainya, ini kan pedomannya itu, tapi mereka tidak ngerti filosofinya seperti apa, ya, solusinya seperti apa, jalan terbaik. Ya biarin mereka bilang itu diterima aja, tapi Anda usah diganti. Tetap Anda bersikukuh menggunakan itu tadi. Tadi ya, karena lebih makro masih sifatnya ya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini kalau ketemu lagi ke agenda hari Jumat ya, kita ketemu lagi ya. Untuk agenda 3 ya. Tugas saudara sudah saya upload, tinggal Anda download. Kemudian nanti ada upload kembali ya seperti biasanya. Jadi H-1 atau berapa dia. Contoh juga ada, tinggal Anda ATM aja ya. Kemudian apa lagi? Ada pertanyaan. Ya, kalau ini nulisnya jangan begini. Ini orientasi pelayanan itu di dalam kalimat ya. Ya tak deloenan dhuwur maneh. Nah, kalau ini keterkaitan ini nanti kan penyusunan aja, lebih baik penyusunan aja lah. Karena ini sudah dumpiuk dengan kegiatan tahapan ketiga. Penyusunan rencana pelaksanaan RPP, pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Outputnya apa? Ini tersedianya PA, tersedianya RPP IPA maksudnya. Terus air ya. Nah, keterkaitan ini yang di sini, ojo keterkaitan ngono nggak usah
udah bener nih, maksudnya manajemen ASN betul, karena keterkaitan dari ini diurai, nanti di bawahnya ini ada manajemen ASN. Gitu. Ini juga ini smart ASN di bawah aja. Nah, untuk keterkaitan ini, tinggal ini aja nanti tersedianya RPP materi siklus air di copy ke kolom 6 dan kolom 7. Tinggal nanti melanjutkan aja. Setelah tersedianya RPP IPA siklus air ini akan memberikan kontribusi terhadap visi dan misi. Ya, itu aja. Yang terkait aja. Kemudian yang 7 tinggal ini copy aja ke sini, menguatkan nilai organisasi apa. Wes gitu aja, yang terkait aja. Simple, nggak usah kita langsung dawa nongane kesuwen ya. Nggak mungkin dikocok peserta apa narasumber ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi 11.10 berarti kita 10 berarti nanti kita akhiri jam 9.40. Jam 11.40. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Enggak ada pertanyaan, saya berikan motivasi. Nuwun sewu Pak Supriyono, mohon izin bertanya Pak. Oke, monggo, silakan. Untuk yang keterkaitan substansi mata kuliah, berarti itu keterkaitannya hanya ke manajemen dan smart ASN, ya Pak. Nuwun sewu. Semisal kalau yang smart ASN berarti berdasarkan yang saya baca sekilas di materi itu ada digital terbagi menjadi beberapa digital gitu, menurut itu nggih Pak? Ya, kaitan dengan itu. Jadi kegiatan itu kaitkan dengan itu, manajemen ASN atau smart ASN. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu aja sebenarnya kok. Nggak harus dipaksakan harus manajemen ASN dan smart ASN. Kalau ini wancanya ke smart ASN, smart ASN aja sebenarnya. Jadi ini untuk agenda 3 ini nanti fokusnya di sini ya. Untuk kegiatan ini output kemudian keterkaitan aja. Ya, kalau bisa tulisannya jauh panjang-panjang, ini kepanjangan ini ya. Simpel aja, singkat padat, ya, informatif. Ya. Ya. Kemudian kalau untuk menyambung ini kan makanya dari itu kan ini aturan kan beda-beda kan. Kalau output ini nanti adalah sebuah bukti fisik. Ya. Ya. Iya Pak. Terus studi fisik itu bernuansa atau berbasis di tahapan. Ya, ini kan besarannya. Ya. Oke, ada ditanyakan lagi, monggo. Terima kasih Pak. Untuk yang berakhlak nanti untuk yang ini, yang tahapan masing-masing diurai. Nek urai gak usung ini. Membuat rancangan pelaksanaan ini banyak ini berkualitas ya, dalam kurung aja adaptif. Terus membuat rancangan belajar sesuai dengan kebutuhan dalam kurung berorientasi pelayanan, itu lebih enak, yang lebih tepat seperti itu ya. Ada nanti kita perdalam lagi ke sesi berikutnya. Nanti pada saat ada seminar rancangan udah enak ya. Nuwun sewu Pak, mohon izin bertanya lagi. Oke, monggo. Untuk yang keterkaitan substansi mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN itu harus tiap tahapan kegiatannya harus diberikan keterkaitannya, atau kalau kemarin kan ini Pak, minimal kan ada 3 tahapan dan itu nanti minimal ada substansi yang terkandung tuh ada 4. Kalau ini tuh ada minimalnya atau tidak ya Pak? Betul. Yang tahapan itu nanti yang bernuansa ini apa namanya, bernuansa berakhlak tadi ya, tahapan ya. Jadi nanti diselaraskan dengan itu, dengan apa, diselaraskan dengan nilai-nilai ASN berakhlak tadi ya, yang berakhlak adaptif dan sebagainya.
Jadi nanti diurean, istilahnya ureanya lah ya, keterkaitan sama kan ureanya dalam proses itu adalah gini. Jadi kalau alur pikirnya begini ya teman-teman. Jadi kegiatan itu ada proses ya. Proses dari kegiatan itulah sebenarnya tahapan kegiatan ya. Paham ya? Jadi melakukan atau pembuatan RPP itu kan masih semacam statement. Jadi bahasa ini sebenarnya bahasa statement kegiatan itu ya. Itu kan ada proses. Ya. Prosesnya kegiatan itu adalah ya tahapan itu. Kan mustahil cukup langsung berubah sesuatu. Tentunya ada proses. Prosesnya dari perencanaan dan sebagainya. Nah, atau tahapan atau step dari stepnya itu adalah tahapan kegiatan. Nah, kemudian dari tahapan kegiatan sendiri sebenarnya ada proses juga. Ya proses-proses atau step-step dari tahapan itu sebenarnya yang harus Anda kaitkan dengan keterkaitan mata pelatihan gitu loh. Ya. Jadi nggak murah-marih. Contohnya umpamanya melakukan konsultasi dengan mentor. Konsultasikan. Sehingga Anda harus melihat keterkaitan itu Anda ingat-ingat aja waktu melakukan konsultasi itu apa saja ya saya waktu itu ngomong di sana. Mulai dari persiapannya, mungkin janjiannya, sampai ketemunya seperti apa, ngomongnya seperti apa, itu dinilai dengan keterkaitan dengan nilai berakhlak. Ya. Untuk yang di atas, output besar menggunakan manajemen ASN dan smart ASN. Itu kasaran begitu. Jadi nggak beda jauh, aturannya di beda-beda. Ya. Aturan dewi yang membutuhkan aturan yang jelas. Jadi ada garis itu intinya untuk membatasi supaya tidak terjadi salah kamar menurut saya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau mau bertanya. Moga. Kalau nggak ada pertanyaan, coba kita berikan motivasi sedikit. Sebenarnya mau senam, tapi senamnya kok nggak. Kita akan memberikan motivasi dulu sedikit. Atau waktunya hampir habis sih. Oke. Saya berikan motivasi sedikit terkait dengan pelajaran ini. Cari dari CD kan terlalu lama ya. Ya lama, tapi bisa-bisa aja. Saya perlihatkan di Buya Amkani. Saya lihatkan motivasi dari Bianca. Keliru. Nombolnya keliru. Jika sendiri.
Keliru nombornya, keliru nombornya. Keliru nombornya. Jika sendiri, jangan merasa sepi. Udah kelihatan ya? Yang mengawasi. Jika sedih, jangan pendam dalam hati. Ada Allah tempat berbagi. Jika marah, jaga pikiran dan hati. Ada Allah tempat menenangkan hati. Jika susah, jangan merasa pilu. Ada Allah tempat mengadu. Jika gagal, jangan berputus asa. Ada Allah tempat meminta. Jika bahagia, jangan menjadi lupa. Ada Allah tempat memuja. Ingat, ada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Ambillah waktu untuk berpikir. Itu adalah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bermain. Itu adalah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk berdoa. Itu adalah sumber ketenangan. Ambillah waktu untuk belajar. Itu adalah sumber kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai. Itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan. Ambillah waktu untuk bersahabat. Itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Ambillah waktu untuk tertawa. Itu adalah musik yang menggetarkan hati. Ambillah waktu untuk memberi. Itu adalah membuat hidup terasa berarti. Ambillah waktu untuk bekerja. Itu adalah nilai keberhasilan. Ambillah waktu untuk beramal. Itu adalah kunci menuju surga. Semoga bermanfaat dan dapat diambil ilmu dan hikmahnya. Nah, itu sedikit motivasi dari kami. Kita jangan bersedih manakala kita mengalami kesulitan. Jangan bersedih manakala kita sedang dimusuhi orang, dizalimi orang, ya, dan sebagainya sebagai bekal kita untuk mengarungi dunia nyata ini, dunia yang fana ini. Ya. Maka dari itu pesan saya, jadilah ASN tidak hanya sekedar label aja berakhlak, tapi berakhlak yang betul-betul berakhlak. Artinya berakhlak itu adalah, kalau tata bahasa berakhlak itu mungkin artinya adalah beriman dan bertakwa. Kalau diselaraskan dengan materi, ya berakhlak, berorientasi pelayan dan sebagainya. Tidak sekedar omong doang tapi hatinya gak baik. Punya hati dendam, kita harus ikhlas saja. Kalau kita ada suatu, ya harus kita ada perbuatan yang mungkin menzalimi kita harus sabar. Karena ada Allah yang akan sebagai pengadilan yang seadil-adilnya. Ya, manusia ya melaksanakan sesuatu yang mungkin menurut kacamata beliau, kacamata mereka masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon maaf manakala ada yang kurang-kurangnya. Ya, tentunya kurangnya banyak sekali. Tapi kekurangan itu tidak menyurutkan kita untuk tidak semangat berhadapan dengan saya lagi. Ya. Insya Allah hari Jumat kita bertemu lagi akan kita kupas habis terkait dengan pembelajaran itu. Nah, pembelajaran itu yang saya omongkan itu adalah terkait dengan pengalaman saya menghadapi beberapa narasumber.
sumber si A, si B itu tahu. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman beliau saya catat, kemudian saya share kepada teman-teman. Pertama adalah untuk agenda 1 itu sebagai cikal bakal untuk membuat rancangan. Ya. Sebenarnya tidak dari mana ya, dari isu kontemporer itu yang ada di agenda 1. Nah, sebelum bicara isu kontemporer kan tentunya bicara tentang negara tadi, ya, wawasan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, cinta tanah air dan sebagainya lah itu. Bicarakan baru masuk isu kontemporer. Isu kontemporer masuk, kemudian diadopsi, menggunakan isu pribadi Anda yang nanti akan sebagai cikal bakal Anda melaksanakan aktualisasi itu di situ. Dengan metode yang runtun, mulai mengidentifikasi isu sendiri sebanyak 5, kemudian ya 5 itu mengapa kok diambil 1? Kalau 5 pun diterapkan kan tidak mungkin dengan waktu 1 bulan, sehingga dipilihlah isu core isu melalui tahapan tadi, APKL, core isu dan USG dan seterusnya. Kemudian menggunakan Fishbone itu sebagai alat sebenarnya untuk menggali lebih dalam terkait dengan kalau sudah isu tadi kan berada di sebelah kanan tuh tulang ikan itu sebagai akibat tentu ada sebabnya. Makanya sebabnya ini dikupas lebih jauh menggunakan kalimat atau pertanyaan why tadi. Jadi tidak cukup 1, mestinya ditanya lagi, mungkin ada jawaban. Jawaban itu mungkin sebagai salah satu mungkin lebih tepat untuk sebagai aktualisasi, mana tahu ya gitu loh. Karena itu ditanya sampai mungkin 5 kali lah maksimal. Juga nanti akan dapatkan, Anda juga akan dapatkan variasi kegiatan yang untuk bisa mungkin secara langsung itu bisa menekan atau bisa meningkatkan ya, atau bisa merubah gitu terkait dengan isu yang terjadi itu sebenarnya gitu alurnya. Sebenarnya tujuan dari aktualisasi adalah mungkin bisa meminimalisir dari kekurangan atau mungkin bisa meningkatkan kekurangannya sehingga bermanfaat untuk lembaga atau untuk dunia pendidikan atau termasuk di mungkin dunia kesehatan juga terkait dengan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu saja teman-teman, sahabat Lasar. Mohon maaf, siang-siang ini juga kadang-kadang ngantuk rasanya ya. Jadi mohon maaf, mana kurang-kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah di hari Jumat ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, oke. Terima kasih atas atensinya dan sekali lagi mohon maaf. Dan selanjutnya kami kembali kepada Pak Ismail selaku host. Monggo Pak Ismail. Terima kasih banyak Pak Supriyono telah memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak motivasi serta pengalaman-pengalaman gitu Pak. Kami juga mohon maaf apabila dalam pendampingan terdapat kekurangan, terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sami-sami. Oke, baik teman-teman Latsar. Saya izin untuk live ya, Pak Ismail. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian untuk agenda 3, kedudukan dan peran PNS menuju smart government telah selesai untuk agenda 3A ya. Untuk ketemu lagi hari Jumat untuk agenda 3B-nya. Demikian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pendampingan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya akhiri nggih. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi nanti jam 3.